Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini adalah merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman, di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik dari dua salat subuh dan salat isya. Orang-orang munafik pada zaman itu mereka malas melakukan salat isya berjamaah dan salat subuh secara berjamaah, sehingga dengan demikian ketika kita bisa melaksanakannya, seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, karena di sini ada tanda keimanan yang nampak, mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di waktu subuh, selesai salat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita pun berdoa demikian, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal yang diterima di sisimu. Kemudian adapun tema yang akan kita bahas pagi hari ini masih berkaitan dengan salat. Kalau pertemuan pekan lalu saya mempraktekkan gerakan salat, dan pertemuan saat ini pagi ini kita akan membacakan doa-doa yang berkaitan dengan salat. Di antara cara mewujudkan kekhusyuan dalam salat, kita dianjurkan untuk mengetahui apa yang kita baca, mengetahui maknanya dan juga hikmah serta konsekuensinya atau kandungannya. Itu di antara perkara yang mendukung kekhusyuan kita, yang mengarahkan kita kepada kekhusyuan. Salat sesuai dengan namanya penuh dengan doa, mulai dari takbiratul ihram sampai salam.
Di antara bacaan doa yang dibaca di waktu sholat yaitu doa istiftah. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, tidak ada bacaan usolli sebelum sholat. Maksud tidak ada di sini, tidak ditemukan riwayat yang menganjurkan demikian. Dan itu hanya kita dapatkan dulu pada buku panduan sholat. Kan dulu kita temukan buku panduan sholat. Saya pernah baca kembali buku itu, tidak ada riwayat apapun yang disebutkan di situ. Itu hanyalah inisiatif sebagian orang yang katanya jangan sampai kita lupa dengan niat. Maka mereka menggunakan lafaz usolli atau nawaitu. Kalau semua aktivitas harus disebutkan niatnya, maka capeklah kita melaksanakan ritual ibadah. Karena niat bukan di mulut, niat itu adanya di hati. Niat bukan di mulut, tapi ada di mana? Di hati. Maka ucapan usolli tidak didapatkan riwayat yang sah tentangnya. Kalau begitu kita tinggalkan. Terus gimana cara niatnya Pak Ustaz? Niat pakai bahasa kita masing-masing ada dalam hati kita. Kan waktu kita mau sholat subuh, apa kita ucapkan? Saya mau sholat subuh kan di hati kita, dan ada keinginan untuk sholat subuh. Tinggal kita perbaiki niat kita untuk siapa kita sholat. Begitu cara kita niat. Di antara doa dalam sholat setelah takbiratul ihram yaitu doaul istiftah. Istiftah artinya pembuka, ya, permulaan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau memulai salat, beliau membaca doa istiftah yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Tabarakasmuka, dan maha suci namamu yang penuh dengan keberkahan. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kekayaanmu dan kekuasaanmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Di dalam doa ini kita sedang mengutarakan di hadapan Allah bahwa kita mensucikannya dari segala kekurangan dan aib, dan kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat pujian yang sempurna, sifat-sifat terpuji yang sempurna. Itu yang kita inginkan dari doa ini. Dan seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk selalu mensucikan Allah. Dan cara mempraktekkan perintah tersebut ada di dalam sholat. Di antara caranya, mulai dari doa istiftah. Ini salah satu lafaz doa istiftah, ya.
salah satu lafadznya. Dan perlu kita ketahui maknanya supaya kita khusyuk dalam menjalankan ibadah salat kita. Di antara faedah yang terkandung dalam doa ini, seorang hamba mensucikan Tuhannya dan memujinya. Yang kedua, hamba yang membaca doa ini dia sedang mencari keberkahan di sisi Allah dengan menyebut namanya. Tabarakasmuka, ini mencari keberkahan di balik nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama tersebut penuh dengan keberkahan. Wa ta'ala irtafa'a qadruka, maha tinggi kekuasaanmu dan kekayaanmu, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ini menunjukkan hamba itu sedang mentauhidkan Allah. Doa ini selalu dibaca oleh Umar bin Khattab. Doa yang mulia ini. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan doa dengan lafaz yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ketika beliau takbir Allahu Akbar, kata Abu Hurairah, sakata hunayyatan, beliau diam sebentar, diam dulu setelah Allahu Akbar, beliau tidak langsung baca Al-Fatihah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, yaitu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah, ma taqul? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau perhatikan bahwa engkau diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah? Engkau diam dulu sejenak. Apa yang engkau baca wahai Rasul? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku min khatayaya, dari keburukan atau kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khatayaya, ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku bisalji, dengan menggunakan salju. Salju itu bahasa Arab, bahasanya at-thalj. Wal ma'i, dan dengan menggunakan air. Wal barad, dan embun. Di sini di akhir doa istiftah ini terdapat isyarat bahwa boleh berwudu dengan menggunakan air es, boleh berwudu dengan mengumpulkan embun-embun selain daripada air yang mengalir maupun air yang kita miliki. Nah, di dalam doa ini seorang hamba memohon kepada Tuhannya agar dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Karena yang kita khawatirkan adalah kita jatuh lagi dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita memohon di awal sholat,
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ada yang sudah hafal doa ini? Doa dihafal enggak doa ini? Yang biasa antum baca yang mana? Wajjahtu wajhiya. Tapi jangan digabung dengan Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira sendiri, wajjahtu wajhiya sendiri. Kalau antum membolehkan gabungkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ aja. Nah, wajjahtu wajhiya doa istiftah lafaz yang lain. Orang Indonesia menggabungkan dua itu. Tadi itu saya lihat di panduan sholat itu ada. Penggabungannya yang salah, bukan lafadznya yang salah. Kalau boleh menggabungkan begitu, ya jangan gabungkan Allahu akbar kabira saja. Mulai saja dari subhanakallahumma wa bihamdika, kemudian disambung dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kemudian disambung dengan Allahu akbar kabira, kemudian wajjahtu wajhiya. Kapan selesai sholatnya? Jadi ini dua doa yang berbeda. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa dengan Allahu akbar kabira, itu dua lafaz yang berbeda. Yang sering dibaca Nabi SAW adalah doa ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Maksud sering di sini bukan berarti melupakan yang lain. Beliau baca juga yang lain, tapi yang sering adalah yang ini. Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Lafaz yang lain menyebutkan bis thalji wal ma'i wal baradi. Doa yang mudah dihafal sebenarnya, tapi maknanya sangat dalam. Yaitu kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dosa dan kesalahan. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Namun disayangkan orang Indonesia secara umum doa istiftah yang mereka baca yang ini, ya kan? Mayoritas orang Indonesia mereka membaca doa ini dalam salat. Tapi mereka juga yang berbuat syirik kepada Allah, menggunakan sesajian, datang ke kuburan, meminta kepada para dukun untuk melihat kembali barangnya yang telah hilang. Kalau mereka paham doa ini, mereka tidak akan melakukan semua itu. Mereka tidak akan datang ke dukun, paranormal atau para tidak normal. Mereka tidak datang. Karena isi doa ini menjauhkan kita dari semua itu. Yang maknanya wajjahtu, aku arahkan wajahku. Wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa. Aku arahkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi secara lurus. Hanifah. Tahu Hanifah bapak-bapak artinya apa? Kan disebutkan lurus. Kalau hanya diterjemahkan lurus, semua orang akan menganggap dirinya telah lurus. Lurus yang dimaksud di sini adalah mengingkari semua agama yang lain
sebagai agama kebenaran, diingkari bahwa itu bukan agama yang benar, dan menetapkan satu agama saja yang benar, itu namanya hanifah. Karena orang baca ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifah, tapi dia masih mengatakan semua agama sama. Iya enggak? Kalau orang paham doanya ini, dia tidak akan mengatakan semua agama sama. Orang kafir saja tidak mau dia katakan semua agama sama, iya enggak? Kalau ada orang kafir mengatakan semua agama sama, kalau begitu kesini ente, ikuti agama saya, kan sama, ya kan? Itu makna daripada hanifah, mengingkari agama yang lain dan menetapkan hanya satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Coba lihat para orang-orang di TV yang sok-sok jadi pahlawan kemalaman gitu, ingin mendamaikan, katanya menjaga persatuan dan kesatuan, kebablasan, menyamakan semua agama. Padahal dia baca doa ini ketika sholat. Dia mengaku dirinya hanifah, lurus dalam artian mengingkari semua yang lain dan menetapkan satu agama saja. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Perhatikan, aku tidak termasuk orang musyrik. Nyatanya mereka masih minta di kuburan, ya kan? Masih minta tawassulan kepada orang mati, menganggap itu kuburan keramat. Di Indonesia ini kalau mau gampang cepat kaya dan menyesatkan orang dengan kuburan, menyesatkan dan cepat kaya dengan cara apa? Bikin kuburan di tempat yang angker, kasih minyak wangi, atau di pohon lah tiba-tiba ada kuburan keramat ini, kasih minyak wangi setiap hari, kasih terompak di situ, kasih apa, celengan, cepat kaya, bisa nikah lagi tuh. Tapi sesat. Padahal mereka baca doa ini waktu sholat. Wa ma ana minan musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang musyrik. Seharusnya mereka lebih jauh dari kemusyrikan. Seharusnya mereka lebih jauh dari dukun. Seharusnya mereka lebih jauh daripada pesulap. Seharusnya mereka lebih jauh daripada para tukang tenun, peramal. Ini tidak, ini yang dibaca pawang hujan yang diundang, iya kan? Itu menunjukkan mereka tidak ngerti apa yang mereka baca. Maka sekarang kita harus mengerti. Pengakuan ini menjauhkan semua kita dari sumber kemusyrikan. Kemudian setelah itu, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ritual ibadahku berupa sembelihan, korban, wa ma yahya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, kalau begitu pengakuan kita, apa yang kita susahkan lagi? Tinggal kita jalankan sholat, rezeki ditanggung oleh Allah. Dengan kita berusaha bekerja sedikit, Allah akan datangkan rezeki itu. Karena kita sudah serahkan semua, sholat, ibadah-ibadah yang lain, kehidupan dan kematian kita serahkan kepada Allah. Dan itu milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, diulangi lagi itu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk kaum muslimin. Ini doa yang familiar dari semua doa istiftah yang dibaca oleh kaum muslimin. Sekiranya mereka paham maknanya, mereka tidak akan mau berbuat kemusyrikan, bertawasul ke kuburan, tidak mau. Orang tawasul dengan kuburan itu melakukan dua kesalahan.
Pertama, kesalahan dia menyerahkan doa kepada selain Allah. Yang kedua, dia menganggap orang di kubur itu pasti selamat. Dan menganggap orang pasti selamat hanya hak Allah, bukan hak kita. Ada yang tahu jaminan Wali Songo pasti masuk surga enggak? Siapa yang pernah buka di Google atau pernah membuka tabir Allah bahwa mereka pasti masuk surga, lalu jadikan sebagai tempat keramat, padahal kita membaca doa tadi dalam sholat? Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Tetapi sikap kita meminta ke sana ingin mengabarkan kepada orang-orang bahwa mereka pasti masuk surga. Karena hanya orang yang pasti masuk surga tempat meminta agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Tapi itu hanya akan terjadi di hari kiamat, bukan sekarang. Sebagaimana Rasulullah SAW dimintai oleh orang-orang untuk memberi syafaatul uzma nanti. Orang mati tidak ada, tidak akan bisa beri kita apa-apa saat ini. Ya, apalagi tidak jelas masuk surga atau tidaknya. Maka makna doa tadi menafikan semua itu. Orang yang sholat tidak mengerti apa yang dia baca, biasanya dia akan jatuh pada kesalahan yang berlawanan dengan apa yang dia baca. Nah, di antara bacaan dalam sholat, ta'awudz. Apa ta'awudz? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jahe merah namanya. Ta'awudz itu bacaannya mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi memahaminya sulit. Ta'awudz itu adalah cara untuk menghindari syaitan dari kalangan jin. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dengan aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan syaitan yang ar-rajim. Rajim itu terlaknat, terkutuk. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan. Adapun gangguan manusia tidak membaca ta'awudz. Kita diganggu orang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, semakin menjadi dia. Diganggu orang diperlakukan dengan baik. Diganggu syaitan membaca ta'awudz. Talabul iyad minallah, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Doa-doa yang berkaitan dengan ruku. Afwan, baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah sudah kita bahas sebelumnya. Kita membaca doa ruku. Apa saja doa ruku? Yang antum hafal yang mana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu riwayat Ashabus Sunan. Adapun riwayat Muslim, Subhana rabbiyal azim. Sebatas itu. Dan kedua-duanya riwayatnya sahih. Boleh membaca Subhana rabbiyal azim, boleh membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan bacaan ini berdasarkan perintah Allah di dalam suratul Al-Haqqah dan juga surat Al-Waqiah. Ya. Allah merintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah Maha Suci Allah, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Selalu doa-doa dalam sholat itu ada kalimat mensucikan Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berjalan di jalan yang lurus, tandanya pertama, dia mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah. Kedua, dia mengajak manusia dengan dasar ilmu. Yang ketiga,
tujuan dia mengajak manusia agar manusia mensucikan Allah. Dan yang keempat, agar dia jauh dari kemusyrikan. Itu ciri orang itu berada di atas jalan kebenaran. Maka untuk memperlihatkan itu, di dalam sholat doa-doanya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu doa-doa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha suci dari segala sisi. Ya, tidak ada cacat sedikit pun pada Allah. Dan itu kita akui dalam sujud, dalam rukuk kita. Demikian juga dalam sujud kita. Karena mensucikan Allah menjadi tujuan daripada kita diciptakan. Kan kita diciptakan di bumi ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah itu ada sarana. Sarananya adalah dengan cara mensucikan Allah. Tapi jangan kebablasan. Orang ada kebablasan mensucikan Allah. Misalnya tidak mau mengatakan Allah di atas langit karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Iya kan? Akhirnya dia sucikan Allah sehingga dia nafikan sifat tinggi bagi Allah. Kebablasan sampai akhirnya kufur juga kepada Allah. Contoh tokoh sufi Ibnu Arabi. Itu nama familiar di kalangan sufi. Tasawuf tarekat itu paham tentang orang ini. Dia ingin mensucikan Allah agar tidak ada nama dan sifat Allah yang sama dengan makhluk. Seperti Allah tinggi, tidak mau dinamakan, kan langit tinggi juga. Akhirnya dia nafikan itu. Lalu ditanya oleh muridnya, kalau begitu Allah ada nggak sih, gitu kan? Kalau dikatakan Allah ada, berarti Allah sama dengan kita, ada juga, ya kan? Sehingga dia kebablasan, akhirnya mengatakan Allah itu ada, tapi makhluk yang tidak ada. Mengerti nggak? Ada yang mengerti nggak kalimatnya? Allah itu ada, yang tidak ada itu adalah makhluk. Antum paham nggak kalimatnya? Kalau Anda sih paham. Maksud dia tidak ada makhluk, tapi yang dilihat ini adalah Tuhan semuanya. Itu maksudnya. Paham kan? Jadi yang dilihat ini siapa? Kata dia cermin dari Tuhan. Berarti kita semua ini Tuhan. Tadinya dia ingin menafikan sifat-sifat yang namanya sama dengan Tuhan. Kebablasan. Dia tidak mau katakan Allah di atas arsy karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang mengabarkan dia di atas arsy. Maka ketika didesak oleh muridnya, kalau begitu Allah ada nggak sih? Kalau dikatakan ada, berarti Allah sama dengan kita, ada juga. Maka dia ingin menjadikan Allah itu betul-betul tidak sama dengan makhluk. Dia katakan Allah itu ada, tapi makhluknya yang tidak ada. Terus kita cermin dari Allah, kata dia. Tapi orang sufi dan tarekat di Indonesia memuji-muji orang ini, menyanjung-nyanjung sebagai tokoh mereka, terutama di Nusantara. Padahal kita diperintahkan mensucikan Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung, sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau dia mengatakan dirinya di atas arsy, udah di atas, selesai. Tidak usah Anda bayangkan bagaimana bentuk atasnya Allah, tidak perlu. Itu bukan tugas kita. Kalau mau melihat sifat Allah yang sebenarnya, tunggu episode kehidupan selanjutnya. Mati dulu, ketemu di mahsyar nanti, atau ketemu di surga kalau masuk surga. Itu baru. Ada lagi yang mengatakan cara mensucikan Allah itu tidak boleh menetapkan Allah punya wajah. Karena kalau mengatakan Allah punya wajah, berarti sama dengan wajah kita. Kata siapa? Itu kata ente. Kita tidak pernah katakan Allah sama dengan wajah kita. Tapi dia punya wajah. Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik.
Wahai Allah, Engkau tahu siapa diriku, bagaimana aku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Bentuknya tidak ditahu, tapi kabarnya ada bahwa dia punya wajah. Begitu cara kita mensucikan Allah. Dan makna doa-doa kita dalam sholat itu tujuannya ke sana. Bukan hanya sebatas baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi takut mengatakan Allah punya wajah. Orang seperti ini kalau didesak dengan pertanyaan, pasti ujung-ujungnya dia akan bingung sendiri atau dia menafikan adanya Tuhan. Seperti Jaham bin Safwan, dia ingin mensucikan Allah. Ketika ditanya di mana Allah, dia katakan aku tak tahu di mana Allah itu. Kemudian dia keluar rumahnya, lalu dia kabarkan Allah tidak di atas, tapi di bumi. Orang-orang mendesaknya, kan di bumi ada makhluk juga. Maka lebih banyak makhluk di bumi, manusia, semua orang ada di bumi. Lalu dia pun memutuskan kalau begitu Allah itu ada tapi tidak ada. Itu baru membingungkan saya juga tuh. Allah itu ada tapi tidak ada. Kenapa? Karena dia ingin membedakan Allah dengan makhluk dengan cara dia, bukan dengan cara Allah. Padahal mungkin dia kalau baca sholat, baca juga ini subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kebablasan namanya. Maka di antara hikmah membaca ini semua adalah kita diperintahkan untuk mensucikan Allah sesuai dengan yang Allah inginkan dan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, bukan keinginan kita masing-masing. Ya. Kemudian doa yang lain ketika ruku, dan ini juga doa yang bagus dibaca, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga dibaca berapa kali terserah berapa kali. Makanya kalau ada imam rukunya panjang berarti dia baca lebih dari 10 kali. Dan itu boleh. Yang tidak boleh itu tidak membaca. Tidak boleh itu tidak membaca. Karena ada orang Allahu Akbar, tiba-tiba sami Allahu liman hamdah. Imam belum selesai dia sudah berdiri. Dia nunggu lagi berdirinya. Sudah macam orang nunggu busway lagi. Itu menunjukkan bahwa ruku itu bacaannya semakin lama semakin bagus. Dan baca doa ini, baca doa meminta ampun kepada Allah selain mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mensucikan diri kita dari dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan segala puji bagi Engkau. Allahumma gfirli, dan ampunilah aku. Meminta ampunan. Dan banyak lagi doa-doa ruku yang lainnya. Dan doa ruku yang familiar 3. Subhana rabbiyal azim 1, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 2, ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dipilih salah satu dari 3 itu. Jangan ketiga-tiganya. 1 dari 3. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu riwayat Muslim. Riwayatkan oleh ashabus sunan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Ya, memohon ampun kepada Allah di luar salat adalah perkara yang Allah sukai. Lalu bayangkan kita mohon ampun pada saat kita ruku, pada saat kita sujud. Dan ini adalah doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, doa yang paling memungkinkan dikabulkan Allah itu apabila seorang hamba menggabungkan 2 hal. Pertama, dia mengagungkan Tuhannya. Yang kedua, dia menganggap rendah dirinya. Pertama, dia mengagungkan Tuhannya.
Yang kedua, dia menganggap rendah dirinya, dan itu ada pada doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika mengagungkan Allah. Dia menganggap rendah dirinya penuh dengan kesalahan dengan mengucapkan Allahumma firli. Dan ini sikap hamba yang paling disukai oleh Allah dari semua sikap. Maka Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah dan iblis tidak. Padahal keduanya sama-sama melakukan dosa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dia berusaha menggabungkan dua hal tadi dalam taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat, Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ini pengakuan dia bahwa dirinya penuh kesalahan. Kemudian dia mengakui bahwa Allah memiliki rahmat dan ampunan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, berarti dia mengakui Allah memiliki rahmat, memiliki keagungan, memiliki kasih sayang. Niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Begitu cara seorang hamba jika ingin betul-betul dirinya dekat dengan Allah, berusaha mengagungkan Tuhannya dengan ucapan, sikap dan seterusnya. Kemudian dia menganggap dirinya rendah dan berbuat kesalahan di hadapan Tuhannya. Yang dibenci oleh Allah adalah ahli ibadah yang angkuh. Tahu kan ahli ibadah yang angkuh? Tidak pernah taubat, dia menganggap dirinya suci. Suci dari apa? Kita tidak ada yang suci di dunia. Ya, tidak ada yang suci di dunia. Maka oleh karenanya kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam salat, ruku dan sujud kita. Kemudian doa bangkit dari ruku. Apa doanya? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Di sini saya ingin meluruskan juga sebagian lafaz yang saya dengar dari beberapa imam. Sami Allahu liman hamidah. Kan ada yang begitu kan? Danya dipanjangin tuh. Ya. Orang membacanya panjang, dia membatasi orang yang memuji Allah. Berarti dia membatasi doa untuk dua orang saja. Semoga Allah mendengarkan dua orang yang memujinya. Kalau dipanjangkan danya, berarti terbatas dong. Tapi kalau dipendekkan malah dia lebih umum. Siapa saja yang memuji Allah dapat doa ini. Semoga Allah mendengarkan setiap orang yang memujinya. Berarti siapa saja berarti. Maka hati-hati dengan lafadznya. Karena ada orang terlalu semangat memperbagus suara. Sami Allahu liman hamidah. Kan begitu kan? Ada yang panjang gitu. Dia ingin mengikuti Syekh Sudais tapi kebablasan. Ya. Jumlah dua orang membatasi manusia. Berarti pelit. Membatasi kan? Tapi begitu kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka semua orang yang sedang memuji Allah masuk dalam doa kita. Imam membaca itu, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Kenapa makmum tidak diwajibkan baca itu? Karena sudah diwakili oleh imam. Tapi jika seorang sholat sendiri, maka dua-duanya dia baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Maka dalam kewajiban sholat, lafaz Sami Allahu liman hamidah wajib bagi imam, sunnah bagi makmum. Rabbana walakal hamdu wajib bagi siapa? Makmum, sunnah bagi imam. Tapi bagi yang sholat sendirian, kedua-duanya jadi wajib. Ya, kedua-duanya apa? Wajib. Faqala rajulun wara'ahu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada orang membaca di belakang Nabi tambahan doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dan itu terdengar oleh Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Maka selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang berbicara? Yang mengucapkan ucapan tadi? Salah seorang dari mereka, dari para sahabat mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Itu menunjukkan bahwa riwayat sahabat yang tak dikenal diterima juga. Ini tidak dikenal sahabat. Ya, tidak seperti familiarnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Sahabat ini mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang itu, "Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu." Gara-gara bacaanmu tadi, aku diperlihatkan, aku melihat malaikat-malaikat. Rasulullah bisa melihat yang gaib atas izin Allah. Aku melihat lebih daripada 30 malaikat. Kalau disebut bid'atan berarti 33 sampai 39, perkiraannya seperti itu. Bid'atan wa thalathin berarti 33, kurang lebih 33 sampai 39 malaikat. Mereka berebutan menulis siapa di antara mereka yang pertama kali menulis pahala bacaan ini. Jadi malaikat berebut menulis pahalanya. Pahala apa itu? Pahala membaca-baca doa ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rabb kami, bagi engkau segala pujian. Dengan pujian aku memujimu dengan pujian yang banyak, pujian yang suci dan penuh keberkahan di dalamnya. Pantas malaikat berebutan untuk menulis apa? Menulis pahala orang yang mengucapkan itu. Ya, berebutan mereka. Maka ketika kita mengetahui seperti ini, baru kita semangat untuk membaca doa ini dengan penuh kekhusyuan. Karena dalam pikiran kita, ketika kita imam membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, terbesik dalam pikiran kita bacaan ini akan direbut oleh 33 lebih malaikat untuk dicatat. Maknanya sama dengan apa yang kita bahas di awal. Memuji Allah, menyanjung Allah, mensucikan Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang memuji dan menyanjung Allah itu membuat makhluk lainnya merasa tenang. Tenang. Makanya para malaikat itu senang mendengar orang-orang yang memuji dan menyanjung Allah. Ada juga doa yang lain ketika Sami Allahu liman hamidah, agar kita i'tidalnya lama. Tadi bacaannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sebelumnya saya sudah praktekkan ruku, dan itu harus lama. Ruku seperti ini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita bangkit Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud. Berdiri dulu. Bagaimana supaya kita berdirinya tidak diam saja? Cari doa-doa yang disunahkan seperti tadi. Lumayan 33 malaikat lebih yang berebut mencatat bacaan kita. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalau imam belum sujud juga, tambahannya adalah Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Ini agak panjang. Kalau tidak mau terlalu panjang, bacaannya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Segitu aja. Cukup. Ya. Tapi kalau yang mau panjang, berdirinya lama, silakan. Itu lebih banyak pahalanya. Cuman makmum yang di belakang yang mungkin lagi pikiran mau kerja gitu, imamnya lagi baca Rabbana walakal hamdu, dia mau sujud aja tuh.
Itu kebiasaan buruk, bukan kebiasaan baik. Harus ditinggalkan tuh. Karena kita kepengen i'tidal kita sempurna. Karena i'tidal bagian daripada salat. Dan bacaan untuk i'tidal itu tadi yang kita baca tadi. Ada juga doa tambahan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Biasanya doa dibaca setelah selesai salat, tapi juga dibaca pada saat bangkit dari ruku. Sebagian ulama memasukkannya sebagai salah satu bacaan sunnah. Ini doa yang berkaitan dengan ruku. Doa berkaitan dengan ruku, kemudian bangkit dari ruku, hukumnya sekali bacaan doa ruku hukumnya wajib, sisanya sunnah. Adapun mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam hukumnya wajib. Bagi makmum, Rabbana walakal hamdu bagi imam, bagi makmum wajib. Berarti antum sudah paham. Lanjut. Doa sujud. Doa sujud, Subhana rabbiyal a'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu perintahnya. Nah, ini juga salah satu doa yang menunjukkan bahwa kita secara lisan mengakui Allah di mana? Di atas. Ada orang berdoa Subhana rabbiyal a'la, tapi dia yakin Allah di mana-mana. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, bacaannya dirubah. Subhana rabbiya fi kulli makan. Subhana rabbi fi kulli makan. Maha suci Allah yang berada di setiap tempat. Berani enggak dia baca gitu waktu sujud? Berani enggak dia baca itu? Lalu dia ajarkan kepada murid-muridnya. Kata murid-muridnya, ayo kita pulang duluan nih. Kenapa? Guru kita sudah gila. Udah dia rubah bacaan sholat. Gara-gara dia yakini Allah di mana-mana, akhirnya dia baca Subhana Rabbi fi kulli makan. Saya kira dia pun tidak akan membaca itu. Dia akan membaca yang ini. Tapi dia yakini Allah di mana-mana. Ya. Maka doa ini mengajarkan kepada kita untuk meyakini Allah berada di atas. Maka dalam doa ini tidak menyebutkan aliyun, tapi disebutkan a'la. A'la itu lafaz yang lebih dalam maknanya daripada alin. Alin itu tinggi. Kalau sebut a'la, maha tinggi. Tidak boleh dikatakan dia di puncak ketinggian. Kalau dikatakan di puncak ketinggian, ada batas enggak? Ada. Sebutkan saja maha tinggi, udah selesai. Selesai enggak urusannya? Selesai. Apa yang Allah kabarkan, taruh di hati jadi iman, tunjukkan dalam bentuk badan untuk beribadah kepada Allah, udah selesai. Enggak usah digambar dan diukir oleh kita bagaimana bentuknya, bagaimana tingginya. Ini lafaz kita dalam sholat itu sudah menunjukkan bahwa tingginya Allah tidak ada batas. Bahkan menyebutkan di puncak ketinggian pun tidak boleh. Karena itu menyebutkan batas. Puncak batas enggak? Batas puncak itu. Begitu cara kita membedakan Allah dengan kita. Jangan dinafikan, tapi ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Dan kita sendiri dalam sholat mengucapkan itu. Subhana rabbiyal a'la. Dan hukumnya wajib membacanya sekali, lebih dari sekali hukumnya sunnah. Maha suci Allah yang Rabbku yang maha tinggi. Ya, sebagaimana Allah perintahkan, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan juga membaca doa yang disebutkan tadi di waktu salat ruku, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini diantara doa sujud. Yang antum baca yang mana nih? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la. Ambil yang mudah saja. Yang salah itu adalah membaca doa yang dibuat sendiri.
Orang Indonesia kan kreatif, ya kan? Doa yang dibuat sendiri dalam sholat oleh orang Indonesia diantaranya tambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu tidak ada dalam sholat, itu di luar sholat dibolehkannya. Dalam sholat tidak ada lafaz satu pun dalam hadis Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah selesai. Boleh nggak menambah sayyidina Ustaz? Tidak boleh, karena lafaz sholat itu ibadah mahdhah, ibadah murni yang tata cara dan jumlah serta kaifiahnya sudah ada dalam syariat. Ada ibadah mutlak boleh Anda lakukan selama tidak bertentangan dengan yang disunnahkan. Seperti kita lagi kajian atau lagi khutbah Jumat, mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh enggak? Boleh-boleh saja, tapi jangan dimasukkan dalam sholat. Sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kan ada begitu kan? Berani nggak diucapkan waktu sholat? Imamnya tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata makmumnya, ada lagi. Itu lafaz mahdhah, tidak boleh ditambah-tambah oleh kita. Cari lafaz yang Rasulullah SAW ajarkan, pilih salah satu, itu yang benar. Ini lafaz Rasul tidak dipilih, dia cari lafaz sendiri. Sudah begitu maknanya belepotan. Ya. Dan bacaannya juga salah-salah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengucapkan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bacaan tasyahud. Tentu bacaan antara dua sujud yang paling ringan adalah baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bacaan antara dua sujud, dan bacaan tahiyat. Tahiyat ini banyak lafadznya ya. Waktu Rasulullah SAW hidup, para sahabat menggunakan tahiyat seperti ini. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka. Itu lafaz yang diucapkan oleh para sahabat sebelum Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat memahami lafaz assalamu alayka dirubah menjadi orang ketiga. Kalau alayka kan orang kedua. Kemudian di lafaznya dirubah menjadi assalamu alan nabiyyi. Assalamu alan nabiyyi. Kalau assalamu alayka, salam atas engkau wahai nabi. Kalau assalamu alan nabi, salam atas nabi. Berarti nabi kedudukannya di sini sebagai orang ketiga, orang yang didoakan. Posisinya tidak langsung berhadapan dengan kita. Alaika kan orang yang berhadapan, waktu itu kan Rasulullah masih hidup. Tapi dua lafaz ini dibolehkan. Bahkan Syekh Utsaimin tetap berpegang pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Karena dulu para sahabat tidak hanya di Madinah yang sholat, ada yang di Mekah, ada yang di Syam, ada yang di tempat-tempat jauh, tapi lafaznya tetap membaca assalamu alayka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini ini dinamakan tasyahud. Ini dinamakan apa? Tahiyat. Tahiyat itu dari at-tahiyat sampai abduhu wa rasuluh. Selanjutnya bacaan yang berbeda, namanya salawat. Maka di tahiyat pertama, salawat tidak dimasukkan sebagai rukun sholat. Tahiyat pertama sampai pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyat kedua harus baca salawat. Kenapa? Karena salawat itu rukun sholat. Bacaan yang menjadi rukun, bukan wajib lagi. Kalau wajib kita lupa, ganti dengan sujud sahwi.
Tapi rukun kita lupa, diulangi rukun itu kalau masih belum selesai sholat. Atau sudah selesai tapi kita lupa rukunnya itu, ulangi rukun yang satu itu saja. Nah, salawat termasuk rukun sholat. Ya, salawat termasuk rukun as-salah. Segala pujian dan juga sanjungan as-salawat yang dimaksud dengan thayyibat adalah pengagungan kepada Allah, bahwa dia memiliki kerajaan, dia zat yang berhak memilikinya. Wassalawat adalah semua doa. Salawat artinya doa-doa semuanya dihaturkan kepada Allah. At-thayyibat segala yang baik dari amal-amal kebaikan dilakukan karena Allah. Itu maksudnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atas engkau wahai nabi, dan juga rahmat Allah untukmu serta keberkahannya. Assalamu alayna, dan keselamatan atas kita, dan wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba yang saleh. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sholat dimanapun dia berada, kita yang sholat di sini mendoakan orang yang sholat di sana. Kita orang yang sholat di sana mendoakan buat kita yang di sini. Maka orang yang sholat itu saling mendoakan, walaupun jauh tempatnya. Wa ala ibadillahi as-salihin. Saya bersyahadat tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan saya juga bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kalimat syahadat adalah menyaksikan, mengakui sesuatu dengan penuh keimanan seakan-akan kita melihatnya. Ya kan? Sekarang ana mau nanya kepada antum. Pernah lihat Nabi Muhammad enggak? Allah tentunya tidak mungkin kita lihat. Nabi sebagai makhluk Allah, pernah lihat enggak? Tapi begitu kita ucapkan syahadat itu seakan-akan zaman kita dekat. Ya kan? Terasa enggak itu? Seakan-akan Nabi itu pernah kita lihat sebelumnya. Ya kan? Padahal kita tidak bisa membayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana bentuknya, tidak bisa. Tapi begitu kita bersyahadat seakan-akan kita melihat nih sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna syahadat. Dan orang munafik yang menyaksikan Nabi tidak bisa menghadirkan makna itu dalam hatinya. Munafik lihat enggak Nabi SAW? Lihat waktu itu, orang munafik lihat. Tapi begitu bersyahadat dia tidak bisa menghadirkan itu dalam hati. Tapi kita bisa atas karunia Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Nabi itu dekat dengan kita. Maka orang yang bersaksi itu maknanya kata para ulama, dia menyaksikan sesuatu yang dia tidak lihat seakan-akan dia lihat. Dia dengan apa? Ilmu. Karena mata kita ini ada dua. Ada mata yang ini dan ada mata yang di dalam hati. Mata hati itu bisa digunakan dengan apa? Ilmu. Itulah makna syahadat. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga beliau. Kama sallaita, sebagaimana engkau bersalawat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, maha agung. Ini bacaan tahiyat itu, di mana di dalamnya terdapat sanjungan, pujian, dan juga terdapat ajaran agar kita menyerahkan semua doa dan amal kita hanya kepada Allah. Dan di dalamnya juga terdapat anjuran bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta bersalawat kepadanya dan mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin. Dan di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa salawat yang disyariatkan dalam salat adalah salawat Ibrahimiyah. Tahu kan salawat Ibrahimiyah? Ini salawatnya. Salawat di mana Rasulullah SAW dikaitkan dengan salawat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim.
Dan ini selawat yang paling disukai Nabi SAW, entah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jangan bikin selawat sendiri. Selawat yang ada tidak dibaca, selawat sendiri tidak jelas siapa yang bikin. Kan ada orang-orang seperti itu. Seperti Ya Rabbi bil Mustafa, itu dibuat sendiri itu di luar sholat. Tahu salawat yang lainnya yang mereka buat di Indonesia ini. Ada salah satu tawasul yang mereka buat di Indonesia yang rutin dibaca di masjid-masjid. Biasanya ibu-ibu sebelum kajian tuh, sebelum taklim. Tawassal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin illa bi ahli badri ya Allah. Itu dibuat di mana? Coba dibuat itu. Saya baca di salah satu artikel orang-orang yang menyatakan diri Islam Nusantara. Mereka ngaku bahwa itu dibuat di Indonesia pada tahun 1965. Berarti baru dong, baru sekali. Kemudian diekspor ke Malaysia, sehingga ajaran ini sampai ke Nusantara, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Itu dibuat di sini. Maka salawat yang terbaik baik dalam solat maupun luar solat, ini dia salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan tidak boleh menambah sayyidina. Ingat tuh, yang masih baca hilangkan. Karena kalau anda membaca sayyidina, anda tanya kepada diri anda, ini riwayat siapa? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita. Kita harus jadi orang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Jangan ikut-ikutan nenek moyang. Masa kita ini kalah dengan Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi tidak mau ikut nenek moyang, maka dia pantas ikut Nabi SAW. Doktrin yang pertama kali harus kita hilangkan pada diri kita, takut kualat karena menyelisih nenek moyang. Kan kita takut kualat kalau menyelisih nenek moyang, kan begitu? Dan sebagian orang katakan, kenapa ente tidak berani selisih ajaran nenek moyang? Takut kualat Pak Ustaz. Tidak takut dia menyelisih Rasulullah SAW. Di antara yang biasa dibaca oleh orang tua kita, kakek kita adalah Sayyidina ditambah dalam salawat. Dan itu dihilangkan karena tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Saya kira cukup itu bisa Anda sampaikan. Sebenarnya masih ada bacaan doa yang lainnya, seperti doa setelah salam, atau doa sebelum salam. Apa doa sebelum salam? Di sini tidak disebutkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Atau baca tambahan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, baru salam. Semua doa-doa itu disunnahkan sebelum salam. Nah, pertanyaan silakan. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya tadi itu bangun hukum kami Allah menutupi kebaran dan amdan kasih atau ibadah mubarak nanti wanita lagi yang pernah dengar kami hukum punawayang to. Baik, barakallahu fikum. Kalau itu Anda belum tahu tambahan itu dibaca di luar sholat. Yang Anda tahu riwayatnya yang mubarakan fihi sampai di situ. Nama ibu sekarang. Afwan, barakallahu fikum. Ibu. Yes, silakan. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Karena ibu yang mengatakan tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Di dalam setelah sholat ada zikir sholat. Iya. Kemudian kita bisa memberikan doa zikir pagi. Apakah bisa digabung
Begitu juga dengan sholat asar yang benar dengan zikir. Baik. Zikir sore. Nah, boleh selama niatnya ibu memisahkan dua zikir itu. Misalnya selesai zikir sholat, udah selesai semuanya, ibu ingin zikir pagi misalnya tadi, khawatir nanti lupa kalau ditunda, langsung selesai sholat. Boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Anda niatkan zikir pagi dan petang, dan itu zikir yang sangat-sangat mulia, terutama bagi mereka yang mudah terkena pelet dan sihir, tentunya wanita ya. Bukan berarti laki-laki aman, enggak. Wanita yang lebih mudah. Maka zikir pagi petang itu yang menjadi benteng bagi mereka. Demikian juga kita di benteng. Kenapa saya katakan wanita sangat penting membaca zikir itu? Karena wanita itu enggak dipelet pun gampang dia untuk digodain. Neng, gelis banget gitu kata orang. Udah itu tersihir dia. Bagaimana supaya terhindar dari semua itu? Pagi dan petang itu pelindungnya. Di antara doanya kan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu digabung dibaca pagi dan petang. Boleh langsung setelah sholat, setelah selesai baca zikir sholat, baru baca zikir pagi dan petang itu. Boleh. Atau ditunda kalau Anda tidak lupa, tidak apa-apa, sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Ada lagi. Izin satu lagi Pak Ustaz. 7 pun tidak apa-apa. Terkait dengan jamaah dan khotbah, jamaah takbir dan jamaah takbir. Iya. Apakah boleh dilaksanakan? Misal kalau masih dan kita itu kita sampai rumah. Apakah masih bisa melaksanakan khotbah jamaah takbir dan takbir? Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jama' ta'khir dan jama' taqdim. Misal kita datang dari luar kota, itu yang Anda pahami pertanyaan tadi. Tentu di luar kota tadi kita mesti safar. Boleh nggak kita takhir sampai rumah baru sholat? Kalau mentakhirkan sampai rumah itu boleh, selama kita perkirakan sampai rumah tidak keluar waktu dari salah satu dari dua waktu tadi. Misalnya kita sampai rumah tidak sampai maghrib, tapi waktu asar kita sampai, maka boleh di jama' takhir zuhur dan asar. Apakah jamaknya qasar atau tamam? Yang saya dapatkan pendapat yang benar adalah di jamak tamam, karena kita sudah mukim lagi, sudah kembali ke tempat asal. Itu yang Anda pahami. Dan dulu pernah saya praktekkan yang qasar sampai ke rumah, dan waktu itu kami masih di pondok. Ditegur oleh salah satu ustadz kami yang mengajar fikih juga, bahwa yang benar adalah kalau sudah sampai ke tempat mukim tidak dikosor lagi, tapi di jamak tamam. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada secukupnya. Syukur. Waalaikumsalam. Muslimahnya saya belum temukan riwayatnya. Yang ada adalah Hanifah. Iya. Iya, lafadz yang lain ada yang dibalik, betul. Iya, ada yang lain. Ini banyak lafadznya. Boleh, karena itu ada lafadznya dari Nabi SAW. Iya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah, itu yang pertama. Yang keduanya assalamualaikum. Iya. Afwan. Cukup? Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, mohon
mohon penjelasan apabila kita berdoa setelah bacaan Rabbana walakal hamdu itu kan ada doa hatta kafiran tayyiban Mubarakan fi. Nah. Dan itu diucapkan dengan hati atau diucapkan dengan lisan. 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 Sedangkan kalau yang di sujud, setelah doa sujud, baca doa sujud, itu kan bisa berdoa apapun itu dengan dalam hati. Gimana? Baik, barakallahu fikum. Yang mengatakan di dalam hati itu mungkin ibu dengar sepotong. Di dalam hati itu yang memakai bahasa selain bahasa Arab. Yang memakai bahasa selain bahasa Arab di dalam hati. Yang pakai bahasa Arab tetap diucapkan doa. Pakai bahasa Arab. Kalau dari Al-Quran Anda niatkan ayatnya jadi doa, atau lebih aman ditakwil. Misal doa dalam Al-Quran itu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan ayat nih. Kita ubah menjadi doa tambah Allahumma Rabbana hab lana min azwajina. Jadi tambahan ini namanya takwil. Takwil yang baik. Dirubah menjadi doa. Bacaan ayat ini sama dengan Nabi mengucapkan Rabbana atina dengan menambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa dalam sujud. Cari lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang Anda hafal, dan itu yang paling disukai Allah. Ya, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau misalkan kita waktu tasawuf awal kita lupa itu, terus kita posisi kita berdiri. Nah itu kita duduk lagi atau kita Tasawuf awal. Baik, barakallahu fikum. Afwan. Tasyahud awal status hukumnya wajib. Sedangkan berdiri baik di awal maupun di tengah atau mau terakhir, berdiri itu tetap statusnya rukun. Ketika wajib kita lupa laksanakan dan kita sudah berada pada rukun, berarti berdiri, maka kewajiban tidak boleh dilaksanakan lagi karena sudah ditutupi oleh rukun. Rukun diutamakan, dilanjutkan daripada mengulangi kewajiban tadi. Kecuali kita bangun dari sujud itu, Allah, lupa di tengah jalan baru ingat, turun lagi harus. Tapi masalahnya ada orang kalau naik kayaknya tidak punya rem deh, remnya blong gitu. Allahu Akbar, lupa nah, gitu kan? Ya kan ada seperti itu. Allahu Akbar. Gimana dia bisa ingat ketika naik seperti itu? Ternyata dia ingat setelah berdiri. Apa yang dilakukannya? Dia berdiri aja terus. Lama sujud dan di antara dua sujudnya sama seperti biasa, sujud biasa dan di antara dua sujud. Hanya saja bacaannya yang sampai hari ini saya belum temukan bacaan khusus. Para ulama beristihad sama dengan bacaan sujud. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masbuk, nah. Iya, barakallahu fikum. Perintahnya adalah jika kau dapatkan imam dalam keadaan apapun maka lakukan seperti yang dilakukan imam. Berarti kalau kita masbuk pas tahiyat terakhir imam, maka duduk tahiyat terakhir bersama imam, duduk tawarru. Duduk tawarru. Ya, tapi kita sebelum duduk takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru duduk seperti imam. Berapa rakaat kita tambah setelah itu? Tentu 4 rakaat kalau salat zuhur atau salat asar dan isya. Maghrib ya 3 rakaat, subuh ya 2 rakaat.
Cukup. Karena ada kajian setelah. Iya, baru kita bangkit. Tunggu imam salam 2 kali baru kita bangkit. Betul. Saya terkait imam atau imam juga, apakah salam itu ketika imam baru salam sekali itu sudah juga bisa? Enggak, harus selesai semua imam dulu. Harus selesai semua salam imam, baru kita baru salam, boleh salam. Pernah saya singgung pekan yang lalu, yang boleh bersama imam itu hanyalah ucapan amin. Ucapan yang boleh bersama imam itu apa? Ucapan amin. Amin. Kenapa? Karena aminnya malaikat aminnya imam itu bertepatan dengan aminnya malaikat, dan kita dianjurkan ucapkan amin pada saat itu. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.